Pemirsa, sidang isbat yang digelar Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1441 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri pada hari ini, Minggu 24 Mei 2020. Namun, lebaran kali ini berbeda dengan lebaran tahun-tahun sebelumnya, lantaran digelar di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah pun meminta perayaan Idul Fitri dilakukan di rumah untuk menekan penyebaran COVID-19. 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau Minggu tanggal 24 Mei 2020. Takbir keliling merupakan salah satu tradisi khas warga Muslim di Indonesia untuk merayakan datangnya Hari Raya Idul Fitri. Takbir, tahmid, dan tahlil biasanya menggema di berbagai penjuru tanah air pada malam menjelang Idul Fitri untuk menyerukan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahun ini, warga ibu kota dilarang melakukan takbir keliling. Polda Metro Jaya telah mengeluarkan instruksi larangan takbir keliling dan sanksi tegas akan diberikan kepada warga yang tetap nekat melakukan takbir keliling. Khususnya untuk takbiran kami akan lebih keras lagi di lapangan. Kita akan pukul mundur, kita akan putar balikan masyarakat yang mencoba melaksanakan takbiran keliling. Sementara di Jawa Timur, Pemprov Jatim akhirnya mencabut surat edaran yang membolehkan sholat Idul Fitri di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Maka surat nomor 451-7809-012 tanggal 14 Mei 2018 perihal himbauan kaitan takbir dan salat Idul Fitri Masjid Al-Akbar, sekali lagi ya, Masjid Al-Akbar Surabaya ditinjau kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Majelis Ulama Indonesia telah membuat fatwa nomor 28 tahun 2020 terkait Idul Fitri. Menurut MUI, disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, dan tahlil. Pelaksanaan takbir dimulai saat tenggelamnya matahari di akhir terakhir bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Pelaksanaan takbir dapat bersama-sama atau sendiri. MUI menilai takbir dapat dilaksanakan di jalan oleh petugas atau jamaah secara terbatas. Selain itu, takbir dapat pula dilakukan di masjid, di rumah, atau melalui media elektronik dan media sosial. Terkait sholat Idul Fitri, MUI menyatakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid atau tanah lapang dapat dilakukan pada kawasan yang bebas wabah corona atau penyebaran wabah telah terkendali. Karena masyarakat kita luas, bangsa kita dengan daerah yang sangat luas, tentu ada keragaman kondisi faktualnya. Seperti di kawasan pedesaan yang terisolasi, kemudian di kepulauan terpencil, atau perumahan terbatas yang homogen, yang tidak ada COVID-19, tidak ada korban, tidak ada terkena, dan tidak ada orang lalu lalang keluar masuk yang diduga menjadi carrier. Sementara sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Pada kawasan yang penyebaran wabah belum terkendali, maka sholat Id boleh dilaksanakan di rumah bersama keluarga atau sendiri. Untuk sholat berjamaah di masjid atau di rumah, dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Misalnya, di daerah-daerah yang sudah dinyatakan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, ya, ini dianjurkan pelaksanaan sholat Idul Fitri itu di rumah masing-masing. Ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, mengajak umat Islam untuk menggelar sholat Id di rumah tahun ini, terutama jika daerahnya masuk zona merah. Pada daerah-daerah yang memang dikategorikan sebagai zona merah, maka berlaku apa yang disebut sebagai udzur syar'i, di mana kepada umat Islam, khususnya pada warga NU, maka dianjurkan untuk melaksanakan peribadatan di rumah saja. Ormas Islam Muhammadiyah juga mengimbau tidak melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid atau tanah lapang. Nah, yang kedua opsinya
yang juga punya dalil yang kuat, bagi yang berkehendak dan merasa lebih mantap, maka dibolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah dengan tata cara yang sama sebagaimana Idul Fitri di lapangan. MUI juga mengeluarkan fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat, infak, dan sodako untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Pemanfaatan zakat boleh bersifat produktif seperti menstimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak pandemi. Dapat pula dimanfaatkan dalam bentuk aset kelolaan dan layanan untuk kemaslahatan umum seperti APD, disinfektan, pengobatan, serta kebutuhan relawan. MUI juga menyatakan zakat mal dapat ditunaikan dan disalurkan bila telah memenuhi nisab walau belum 1 tahun. Begitu pula zakat fitrah dapat ditunaikan dan disalurkan sebelum malam Idul Fitri.